Oke, anak-anakku sekalian, langsung saja untuk materi yang akan kita pelajari kali ini, yaitu materi tentang pecahan ya. Kita menuju ke materi yang kita bahas hari ini ya. Oke ya, jadi kita membahas tentang pecahan ya. Coba diingat kembali, kemarin kita pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang arti pecahan dan juga bagaimana cara menyederhanakan pecahan serta pecahan senilai ya. Jadi diingat pecahan itu misalnya ada pecahan 1/2. Nah, 1/2 itu berarti yang atas, itu yang satunya itu adalah pembilang, yang bawah itu artinya adalah penyebut ya. Kemudian pecahan senilai, misalnya untuk pecahan 1/2 itu bisa senilai dengan cara kita kalikan, misalnya dengan kita kalikan 2/2. Jadi 1/2 kita kalikan 2/2, hasilnya adalah 2/4. Itu sedikit ya untuk mengingat kembali, nanti bisa dibuka-buka lagi materinya yang kemarin sudah kita bahas. Untuk kali ini kita akan belajar pecahan, khususnya membandingkan pecahan dan juga bagaimana cara mengurutkan pecahan ya. Nah, membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan itu dapat dilakukan dengan beberapa cara ya. Ini akan saya bahas, ada 2 cara untuk membandingkan pecahan. Jadi sebelumnya mungkin bisa juga dengan menggunakan gambar ya. Dengan menggunakan gambar itu dilihat ya, kira-kira kalau gambar pecahan yang diarsir ya, biasanya itu kalau arsirannya lebih banyak berarti nilainya juga lebih banyak. Oke, nanti bisa kita lihat di latihan soalnya ya. Oke, kita sekarang fokus ke membandingkan pecahan dengan cara menyamakan penyebut pecahan yang pertama ya. Kemudian ada juga dengan cara perkalian silang. Oke, cara yang pertama dengan menyamakan penyebut ya, kemudian kita bandingkan pembilangnya, mana yang lebih besar. Itu juga kita bisa membandingkan pecahan dengan melihat pembilangnya ya, tetapi terlebih dahulu kita samakan penyebutnya. Misalnya ini, bandingkan pecahan 3/4 dan 2/5 lah ini. Jadi kalau pecahan yang penyebutnya tidak sama ya, perlu diingat kembali ya. Yang atas ini namanya adalah pembilang, yang bawah ini namanya adalah penyebut. Nah, kalau penyebutnya tidak sama, maka terlebih dahulu kita harus menyamakan penyebutnya. Tetapi kalau penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita lihat aja pembilangnya. Misalnya ini penyebutnya sama ya, pembilangnya ada 3 dan 2, maka di sini tentulah 3 lebih besar daripada 2, itu untuk penyebutnya sama. Kalau belum sama, maka caranya kita samakan dahulu penyebutnya ini, misalnya 3/4 dan 2/5. Maka di sini kita kalikan ya penyebutnya ya. 4 dikalikan 5, jadi kita samakan dengan cara mengalikan penyebutnya secara langsung. 4 kali 5 adalah 20. Nah, sekarang karena 4 ini kita kalikan dengan 5, maka 3 juga kita kalikan dengan 5 ya, supaya pecahannya menjadi senilai ya, atau tidak berubah nilai. Maka ini 4 kita kalikan 5 jadinya 20, 3 kali 5 hasilnya adalah 15. Nah, maka 3/4 itu senilai dengan 15/30. Nah, kemudian yang 2/5, karena penyebutnya kita samakan jadi 20, maka 5 kita kalikan 4 ya. Karena 5 kita kalikan 4, supaya pecahannya menjadi senilai, berarti 2 juga harus kita kalikan dengan 4. Maka 2 kali 4 hasilnya adalah 8, sehingga 2/5 itu senilai dengan 4/20. Nah, di sini penyebutnya udah sama ya, 20 dan 20. Oke, selanjutnya, nah ini tadi sudah kita kalikan, berarti sudah kelihatan ya, 15/20 dan 8/20. Nah, seperti ini kalau sudah kita samakan,
maka akan kelihatan ya setelah kita menyamakan penyebutnya 15/20 dan 8/20. Kita lihat pembilangnya ya. Mana pembilangnya yang lebih besar di sini ya. Karena ini 15, ini 8, maka tentulah tandanya menjadi lebih besar ya. 15/20 itu lebih besar dibandingkan 8/20, atau kalau kita kembali ke soalnya tadi 3/4 itu sama dengan 15/20, sedangkan 2/5 itu 8/20, maka 3/4 itu lebih besar dibandingkan dengan 2/5. Ini tanda lebih besar seperti ini ya. Dulu di kelas 3 juga sudah diajarkan ya, lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Nah, cara kedua, kalau cara pertama tadi dengan cara menyamakan penyebutnya, untuk cara yang kedua bisa dengan langsung melakukan perkalian silang. Nih, misalnya kita lihat di sini ada pecahan 4/5 dan 3/6 ya. Langsung kita kalikan ya. Ini 4 dikalikan 6. Kemudian 5 kita kalikan dengan 3, atau mungkin cara perkalian silang atau cara kupu-kupu boleh, kalau di gambar ini bisa jadi seperti kupu-kupu ya. Dengan cara mengalikan silang ya. Ingat, berarti yang ini nanti dia di bagian depan, kemudian yang ini yang penyebutnya yang paling depan ini di belakang ya. Jadinya seperti ini, 4 kalikan 6, kemudian 5 kali 3. 4 kali 6 hasilnya adalah 24. 5 kali 3 hasilnya adalah 15. Nah, kalau di sini kita sudah melihat 24 sama 15 ya. Kita bandingkan, oh ternyata 24 itu lebih besar dibandingkan 15 ya. Sehingga 4/5 itu lebih besar dibandingkan dengan 3/6 ya. Hasilnya seperti ini ya. Oke, itu tentang bagaimana cara membandingkan pecahan ya. Untuk penyebutnya berbeda tadi ada dengan cara disamakan penyebutnya terlebih dahulu, atau kalau tidak dengan cara dikalikan silang. Nah, kalau untuk penyebutnya sama berarti tinggal kita lihat pembilangnya. Sekarang kita masuk ke materi mengurutkan pecahan ya. Nah, untuk pecahan dengan penyebut sama ya, mengurutkan pecahannya itu tinggal kita urutkan pembilangnya ya. Kalau penyebutnya sudah sama, misalnya ada 12/18, 6/18, dan 15/18. Kita diminta mengurutkan dari yang terkecil. Nah, urutkan dari yang terkecil berarti karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita urutkan pembilangnya ya. Pembilangnya ada 12, 6, dan juga 15. Maka urutannya yang benar adalah seperti ini ya. Jadinya 6/18, 12/18, dan 15/18 ya. Jadi kita urutkan dari yang paling kecil, karena mintanya ya dari yang paling kecil, berarti 6, 12, 15. Nah, ini untuk pecahan dengan penyebut sama. Selanjutnya untuk pecahan dengan beda penyebut atau penyebutnya berbeda, tentulah kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya ya. Penyebutnya kita samakan terlebih dahulu. Setelah itu urutkan sesuai perintah. Kalau diminta mengurutkan dari yang terbesar ya berarti kita urutkan dari yang terbesar ya. Tinggal kita lihat pembilangnya. Kemudian kalau diminta mengurutkan dari yang terkecil ya berarti kita urutkan dari yang terkecil pembilangnya. Kalau penyebutnya sudah sama. Misalnya nih, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil lah. Di sini ini ada 3 buah pecahan dengan penyebut berbeda. Maka kita samakan dahulu penyebutnya. Dengan cara apa? Dengan mencari kelipatan persekutuan ya. Kelipatan persekutuan terkecil atau kelipatan dari 2, 4, dan 6 yang sama, tetapi yang paling kecil ya. Jadi kelipatan 2, kelipatan 4, kelipatan 6 yang sama, tapi yang paling kecil ya. Ini kita lihat di sini ya. Ini kelipatan 2 ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 4 itu ada 4, 8, 12, 16 ya. Ini kelipatan 4, ini kelipatan 6. 6, 12, 18. Nah, kita lihat di sini. Kelipatan dari 2, 4, dan 6
yang sama itu adalah 12 ya. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK ini nanti kita pelajari juga KPK, tetapi di bab berikutnya ya. Tapi paling tidak kalau kita ingin menyamakan penyebutnya, kita harus tahu ya. Kalau bilangan kelipatan kan sudah diajari ya dulu di kelas 3. Nah, jadi kita buat kelipatannya. Kemudian setelah tahu kelipatannya yang sama untuk 2, 4, 6, berarti nanti kita gunakan sebagai penyebut dari ketiga pecahan ini. Nah, selanjutnya kita hitung satu persatu ya. Sebenarnya ini juga lebih mudah kalau kita misalnya setengah. Setengah ini kita jadikan ke per 12 ya, penyebutnya kita jadikan 12. Maka 2 jadi 12 itu kan kita kalikan 6. Maka 1 kita kalikan juga dengan 6 ya. Nah, berarti di sini jadinya adalah 6 per 12. Nah, setengah itu jadinya 6 per 12. Atau kalau tidak, kalau pakai cara ini berarti 12 kan tadi penyebutnya jadi 12 loh. 12 kita kalikan 2 ya. 12 dibagi 2, maaf ya. 12 dibagi 2 dikalikan dengan 1. Jadi penyebutnya 12. Karena untuk setengah berarti 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. 6 kali 1 hasilnya adalah 6 ini ya. Jadi 1 per 2 itu sama dengan 6 per 12. Selanjutnya yang 3 per 4 ya, penyebutnya juga kita jadikan 12. Berarti 12 ya, ini aja 12 dibagi 4 ya. 12 dibagi 4 itu dapatnya 3 ya. Kemudian 3 kita kalikan dengan 3. Jadi caranya penyebutnya tadi yang sama dibagi dengan penyebutnya yang awal dikalikan dengan pembilangnya. 12 dibagi 4 dikalikan 3. Hasilnya adalah 9 per 12. Demikian juga untuk yang 4 per 6. Nah, karena penyebutnya kita jadikan 12, maka 12 dibagi 6. 12 dibagi 6 hasilnya adalah 2. 2 kita kalikan 4, hasilnya adalah 8. Seperti ini. Pakai cara seperti ini boleh. Pakai cara misalnya seperti ini, setengah. Setengah jadi 2 jadi 12, kita kalikan 6. Maka 1 juga kita kalikan 6. Hasilnya 6 per 12. Kemudian ini 3 per 4 ya. 4 jadi 12 kali berapa? Kalikan 3. Maka 3 juga kita kalikan 3. Hasilnya berapa? 9. 9 per 12 ini sama ya. Kemudian yang terakhir 6. Karena penyebutnya kita jadikan 12, maka 6 kalikan 2. Maka 4 juga kita kalikan 2. Hasilnya adalah 8 per 12. Boleh mau pakai ini, boleh pakai langsung juga tidak apa-apa. Yang penting penyebutnya kita samakan terlebih dahulu. Oke, jadi urutan pecahan dari yang terkecil ya, kita sudah melihat ya tadi, setengah itu 6 per 12, 3 per 4 itu 9 per 12, dan 4 per 6 itu 8 per 12. Kalau penyebutnya udah sama 12 semua, maka dari yang paling kecil itu berapa ini ya, 6 per 12. 6 per 12 itu berapa? Oh, punyanya setengah ya, 6 per 12. Berarti yang paling kecil adalah setengah. Kemudian selanjutnya yang 8 per 12. 8 per 12 itu punyanya berapa? Oh, 4 per 6. Maka dari yang paling kecil adalah setengah, 4 per 6, baru yang terakhir 3 per 4. Lah itu ya, untuk mengurutkan pecahan dari yang terkecil dengan penyebut berbeda. Penyebutnya harus kita samakan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya coba kita akan mengerjakan 2 latihan soal ya. Oke, misalnya nih, tentukan nilai pecahan pada bagian yang diwarnai, nilai pecahan untuk bagian yang diwarnai. Kemudian bandingkan ya, dengan memberi tanda. Ini artinya lebih besar, ini lebih kecil, atau sama dengan. Nah, misalnya ini ada 2 gambar pecahan. Nah, ini berarti berapa ini? Ini ada lingkaran dibagi 4. Lah,
bagian yang diwarnai ada 2, sehingga nilai pecahannya adalah 2/4 ya. Kemudian yang bagian belakang, ini yang depan ini 2/4, yang belakang yang diwarnai ini ada berapa? Ada 3 ya. 3 dari 4 bagian, maka 3/4. Di sini 2/4 sama 3/4. Kira-kira kalau dibandingkan ini lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan yang diwarnai ini yang bagian depan? Karena ini yang diwarnai lebih sedikit, berarti artinya adalah lebih kecil. Nah, maka jawabannya adalah seperti ini ya. Jadi 2/4 itu lebih kecil dibandingkan dengan 3/4. Ini untuk pecahan yang diwarnai ya. Itu dengan cara melihat bagian yang diwarnai ya. Jadi selain dengan membandingkan pecahan dengan penyebut sama, kita lihat pembilangnya ya. Kemudian untuk penyebut beda kita samakan, baru kita lihat pembilangnya. Kemudian ada juga dengan melalui gambar. Kalau melalui gambar tinggal kita lihat, oh ternyata kalau lebih banyak yang diwarnai berarti dia artinya lebih besar. Kalau lebih sedikit berarti lebih kecil ya. Ini untuk latihan 1 ya. Kemudian ada satu nomor lagi ya. Ini untuk soal cerita ya. Umur Dodi 1/6 dari umur Danu. Umur Dila 1/3 dari umur Danu ya. Jadi di sini kelihatan ya, yang paling banyak itu tentulah umur Danu, karena umur Dodi hanya 1/6-nya, umur Dila hanya 1/3-nya. Urutkan umur mereka dari yang paling tua, berarti yang paling tua jelas Danu ya. Nah, di sini kita pakai permisalan ya. Nah, supaya lebih enak, ini kan per 6, ini kan per 3 lah. Kelipatan 6 sama kelipatan 3 ya. Kita buat 6 ya. Nah, kelipatan dari 6 itu kan 6 bisa. Kelipatan dari 3, 6 itu juga ada. Kalau kita buat 3 tidak bisa, maka kita buat yang besar ya. Kita buat yang besar. Misalkan umur Danu adalah 6 ya. Kalau kita buat 4 nanti susah menghitungnya. Kita buat 6 boleh. Kita buat 12 juga tidak apa-apa. Kalau kita buat 9 nanti kelipatan 6-nya tidak bisa ya. Maka ini kita buat yang paling gampang, yang dekat adalah 6 aja. Misalkan umur Danu adalah 6. Umur Dodi dan umur Dila penyebutnya kita samakan jadi per 6 ya. Oke, umur Dodi berarti ini tadi kan 1/6 dari umur Danu. Nah, tadi kita misalkan umur Danu adalah 6, maka umur Dodi adalah 1/6 dikalikan dengan umur Danu. Nah, berarti 1/6 dikalikan 6 hasilnya adalah 1 ya. Misalnya ini kita anggap 6-nya 6 tahun ya. Umur Dodi berarti baru 1 tahun. Kalau umur Dodi 1/6-nya umur Danu. Nah, sekarang umur Dila ya. Umur Dila tadi adalah 1/3 dari umur Danu. Nah, berarti kalau penyebutnya kita jadikan 6, berarti 3 kita kalikan berapa? 3 kalikan 2 ya. Jadi 6. 3 kali 2 jadinya 6. Kemudian kalau 3 kita kalikan 2, maka 1 juga kita kalikan 2. 1 kalikan 2 hasilnya adalah 2. Maka umur Dila karena 1/3 dari umur Danu, nah kita buat jadi per 6, maka 2/6 dikalikan 6. Hasilnya adalah 2 ya. 2/6 dikalikan 6. Jadi 6 sama 6 kita coret tinggal 2. Ini juga sama 6 sama 6 kita coret tinggal 1 ya. Oke, jadi urutan umur dari yang tertua jelas ya, Danu umurnya 6 tahun misalnya. Kemudian umur Dila 2 tahun dan umur Dodi adalah 1 tahun ya. Oke, mungkin ini dulu pembahasan untuk pecahan, khususnya membandingkan dan mengurutkan pecahan. Apabila ada yang kurang jelas, nanti bisa langsung ditanyakan ya. Demikianlah pembahasan tentang mengurutkan dan juga membandingkan pecahan.